Shalom saudara-saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ungkapan ini jamak kita dengar untuk menggambarkan situasi ketika masalah datang beruntun di dalam hidup kita. Ketika satu masalah belum juga usai, masalah-masalah yang lain dengan beruntun datang menghantam. Hati kecil kita mungkin bertanya-tanya, apa saja yang sudah kita berbuat sehingga kita berhak mengalaminya? Masalah yang datang bertubi-tubi membuat diri kita lelah, sedih dan melemahkan semangat. Jiwa kita berontak dan berteriak. Atau kita malah berakhir dalam satu kondisi ekstrim yang berlawanan. Kita menjadi manusia-manusia yang apatis dan tidak punya pengharapan. Saudara-saudariku terkasih, Allah berjanji bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Seberapapun kau merasa gelapnya hidupmu, ada satu cahaya yang muncul di ujung terowongan panjang ini. Allah tidak membiarkanmu berjalan sendiri menuju cahaya itu. Dia sedang berjalan denganmu, memapah tubuhmu dan meringankan bebanmu. Allah sumber segala rahmat tahu bahwa akan ada satu saat di mana kau dan aku akan merasakan beban berat di dalam hidup ini. Kau dan aku akan merasa kecewa dan terluka. Allah yang telah datang sebagai manusia mengerti betul apa yang kita rasakan ketika kesedihan dan kekecewaan itu datang. Yesus Kristus mengerti secara pasti bagaimana rasanya ditinggalkan dan dikhianati. Ketika para serdadu itu datang, murid-murid yang selama ini ada bersama-sama dengan dia, memilih lari untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Bahkan satu muridnya memilih untuk mengkhianati kepercayaannya, menyerahkannya pada penguasa yang ingin menyingkirkannya. Yesus Allah kita yang hidup, mengerti betul bagaimana pedihnya luka dan remuknya tulang. Saudara-saudariku terkasih, Allah mengerti apa yang kau rasakan. Dan seperti yang sudah Dia janjikan, Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Roh Kudus selalu ada bersama-sama kita dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami, baik jatuh maupun bangun, dan senang maupun sedih. Roh Kudus memahami apa yang kita rasakan. Dia bersedih ketika kita bersedih, dan kecewa ketika kita kecewa. Ketika kita menghadapi sakit hati dan kekecewaan, seakan-akan kita sudah sampai pada akhir dunia. Apapun penyebabnya, satu hal yang pasti yaitu, kasih dan penyertaan Allah akan selalu ada bersama dengan kita. Bagian-bagian dari firman Tuhan berikut akan membantu kita untuk mengingat segala janji Tuhan, segala hal yang telah Dia lakukan untuk umat-Nya, dan juga kita orang yang percaya kepadanya. Siapkan dirimu, saudaraku, terima firman-Nya. Siapkan hati dan jiwamu untuk mendapatkan penghiburan dari Allah. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Surat Roma yang ditulis Paulus ini adalah sebuah kesaksian atas segala peristiwa yang telah dia alami. Paulus pernah disesah, dia pernah masuk dalam penjara. Bahkan dalam segala peristiwa yang dia alami,
Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkannya dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Seperti Paulus, saudara-saudariku, kasih rahmat Allah tidak pernah meninggalkanmu. Lepaskan bebanmu dan buka hatimu. Biarkan kasih karunia Allah bersemayam di dalam hidupmu. 1 Korintus 1 ayat 3-11. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama, seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara dan saudariku, setiap luka meninggalkan bekas, sebuah bekas yang kita simpan sebagai pengingat sebuah peristiwa. Setiap luka dan kecewa yang kita rasakan, yang berhasil kita lalui bersama Allah, juga menimbulkan bekas serta pengalaman bagaimana Allah telah memberi kita pengharapan, bahkan dalam masa-masa tergelap dalam hidup kita. Dan seperti Allah telah mendampingimu melalui masa-masa gelap tersebut, Dia juga mampu melakukannya kembali saat ini bersamamu. Seperti Paulus yang telah dihibur, supaya setiap orang yang membaca suratnya menjadi terhibur. Allah kita adalah Bapa yang penuh kasih dan sumber penghiburan. Dia juga menghibur dan juga menguatkanmu. Mazmur 30 ayat 6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Murka Allah datang sekejap, seperti orang tua yang marah pada anak-anaknya. Mereka marah sesaat, tetapi mengasihi anak-anak mereka selamanya. Apabila kau merasa Allah marah kepadamu, datang padanya saudara dan saudariku. Dia hanya marah saat ini. Tapi ketika kau datang dan merendahkan hatimu di hadapannya, Dia selalu luluh dan serta-merta memberikan berkat rahmat-Nya kepadamu. Tidak peduli apa saja yang kau lakukan, Allah tidak pernah menolakmu datang padanya, memohon kasih-Nya. Bahkan ketika Dia baru melihatmu dari jauh, hatinya tergerak karena belas kasihan. Dia mengampuni segala dosa-dosamu dan tidak lagi mengingat-ingat segala kesalahan dan pelanggaranmu.
Kasih Allah menyertaimu selalu, saudara-saudariku, tak lekang oleh waktu. Amin.